Pusat Studi Undiknas PSU melanjutkan aksi kolaborasi pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM dan pengelola Pantai Jerman Kuta, Kabupaten Badung pada Sabtu 21 Oktober 2023, khususnya berkaitan dengan penguasaan digital marketing atau pemasaran digital. Aksi kolaborasi ini digelar dengan bersinergi bersama Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, Rotary Club of Bali Bersinar, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, Bedo, Banjar Adat Segara, pengelola Pantai Jerman, dan stakeholder lainnya. Kegiatan kali ini merupakan bagian lanjutan aksi dan program kolaborasi bersama tim sinergi untuk mewujudkan Pantai Jerman sebagai objek wisata pantai ramah keluarga dan anak yang berbasis masyarakat. Selain bagaimana melakukan pemasaran digital lewat WA Bisnis, para peserta pelatihan juga diajarkan praktek langsung membuat foto produk yang menarik, baik untuk produk fashion maupun makanan dan minuman, yang bisa digunakan sebagai sarana pemasaran dan promosi di berbagai platform media sosial, khususnya juga WA Bisnis. Praktek membuat foto produk yang menarik dilakukan di studio mini SIP3 Ramah Keluarga di areal kantor pengelola Pantai Jerman yang dilengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Pelatihan menghadirkan 3 orang narasumber, yakni dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas yang juga Marketing Manager Undiknas, Gede Krisna Wijaya, Sekretari Rotary Club of Bali Bersinar Rotarianti Wicandra, dan Imade Ayu Srianti, pengusaha kuliner dari Jaya Sampurna. Turut hadir dalam acara ini Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongtini Gorde, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar Dr. Nyoman Sedane, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari, dan Kepala Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar, Insinyur Iketut Nurage MT. Hadir pula Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Niwayan Suryati, bersama para Rotarian. Hadir pula Made Pranata Wibawa Adiputra selaku Corporate Affairs Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Aksi ini juga melibatkan mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM di Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongtini Gorde mengungkapkan bahwa konsep kegiatan kali ini adalah bagaimana membuat UMKM tersebut naik kelas. Dalam pelatihan dan pendampingan kali ini, para pelaku UMKM diberikan ilmu tentang pembukuan dan display produk. Ditambahkannya bahwa tim kolaborasi berkomitmen untuk membangun Pantai Jerman sebagai pantai ramah keluarga dan anak yang berbasis masyarakat. Oleh karena itu, secara konvensional, UMKM yang ada di Pantai Jerman diberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan terkait dengan penataan produk untuk meningkatkan nilai jual dan pendapatan warga setempat. Selain itu, juga para pelaku UMKM juga diberikan ilmu terkait dengan digital marketing mengingat pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini. Terlebih lagi saat ini para pelaku UMKM telah memiliki ponsel pintar yang bisa mereka manfaatkan untuk berjualan secara online. Gongtini Gorde menambahkan bahwa untuk mendukung para pelaku UMKM di Pantai Jerman melek digital, maka tim kolaborasi telah mempersiapkan sarana dan prasarananya seperti studio mini. Diharapkan dengan keberadaan studio mini ini bisa bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan tentunya akan tetap mendapatkan pendampingan mengingat mayoritas pelaku UMKM di Pantai Jerman adalah kaum ibu-ibu yang kurang paham terhadap teknologi. Namun dengan keberadaan konsep Merdeka Belajar tersebut justru mendekatkan para pelaku UMKM tersebut dengan dunia digital. Ya, jadi ini kan konsepnya bagaimana kita membuat UMKM itu naik kelas ya. Jadi UMKM yang tadinya nggak ngerti pembukuan, kita sudah diberikan juga materi itu, yaitu bagaimana cara dia mendisplay produknya. Dan terakhir, karena kita ingin mendevelop Pantai Jerman menjadi pantai ramah keluarga, jadi secara konvensional, jadi toko atau UMKM yang ada di sini kita perbaiki untuk penataan produknya, tetapi untuk meningkatkan nilai jual atau pendapatan dari UMKM itu sendiri kami mencoba adaptasikan pada teknologi, jadi dengan digital marketing. Jadi yang paling minim adalah setiap UMKM sudah mempunyai smartphone yang
bisanya dari mengawali dari WA bisnis gitu kan. Nah kebetulan untuk perangkatnya kami juga sudah sediakan karena kami sudah hampir setahun untuk kolaborasi ini. Jadi untuk bagaimana kelengkapan dari sarana prasarana untuk menjadikan UMKM itu melek digital ya, kami coba membuat studio mini, mudah-mudahan itu akan bermanfaat dan tetap ada pendampingan karena dilihat dari usia pemilik usaha di sini kan usia yang tidak awam terhadap teknologi, tapi dengan keberadaan konsep Merdeka Belajar ini justru mendekatkan UMKM itu dengan melek digital. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas yang juga Marketing Manager Undiknas, Gede Krisna Wijaya mengatakan bahwa pelatihan kali ini sudah masuk ke tahap pendampingan yang menekankan bagaimana mengimplementasikan digital marketing melalui beberapa platform digital seperti WhatsApp Business. Ditambahkannya, yang pertama dilakukan dalam pemanfaatan WhatsApp Business tersebut adalah foto produk, baik yang di bidang fashion maupun kuliner. Dalam hal ini, tim kolaborasi menginisiasi para pelaku UMKM terkait bagaimana mengambil foto atau angle sebuah produk agar tampilannya terlihat baik. Seperti foto untuk produk fashion yang lebih memperhatikan kombinasi warna dan foto untuk produk kuliner yang lebih menonjolkan pada menu-menu tertentu sehingga hasil foto-foto tersebut bisa menarik perhatian konsumen. Gede Krisna Wijaya menjelaskan lebih lanjut, pendampingan kali ini lebih kepada penekanan implementasi bagaimana nantinya agar konsumen-konsumen tersebut tertarik melalui berbagai media sosial yang digunakan dan foto produk yang kita cantumkan. Mengingat hal pertama yang dilihat oleh konsumen adalah dari sisi penampilan produk yang ditawarkan. Ditambahkannya, para pelaku UMKM di Pantai Jerman bisa menggunakan studio mini yang telah disediakan oleh tim kolaborasi untuk mengelola usaha mereka ke depan agar semakin cuan. Oke, jadi untuk pelatihan kali ini kan kita sudah masuk ke tahap pendampingan. Nah, kita menekankan bagaimana nantinya mengimplementasikan digital marketing itu melalui beberapa platform. Salah satunya adalah WhatsApp Business, yang mana tadi dipertegas juga bagaimana kita mengimplementasikan dari sisi foto produk dulu yang pertama. Jadi foto produk di sini ada yang dari fashion, ada juga yang dari food and beverage seperti itu. Jadi kita akan menginisiasi mereka bagaimana memfoto agar nanti tampilannya terlihat baik, angle yang seperti apa yang terlihat baik juga dari sisi kombinasi warna fashion yang ditampilkan seperti apa, kemudian makanan yang seperti apa yang kita tonjolkan agar nanti foto tersebut ketika nanti diimplementasikan ke dalam berbagai macam platform bisa menarik si konsumen itu sendiri. Sementara itu, Made Pranata Wibawa Ade Putra selaku Corporate Affairs Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia mengatakan bahwa kali ini tim kolaborasi kembali melakukan pendampingan kepada komunitas UMKM di Pantai Jerman, tentunya dengan spirit untuk bisa bagaimana mengembangkan kapasitas para pelaku UMKM di Pantai Jerman. Dalam kesempatan kali ini, tim kolaborasi memberikan materi pendampingan mengenai bagaimana memaksimalkan atau memanfaatkan dunia teknologi informasi dengan memanfaatkan platform media sosial seperti WhatsApp Business untuk mempromosikan usaha yang dijalankan. Diharapkan dengan pendampingan ini para pelaku UMKM yang ada di Pantai Jerman bisa naik kelas dan melek digital sehingga mereka bisa maju bersama di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini. Kembali memberikan materi pendampingan mengenai bagaimana memaksimalkan atau memanfaatkan dunia teknologi ya, teknologi informasi khususnya mungkin hari ini kita mengimplementasikan bagaimana mereka bisa memaksimalkan seperti contohnya aplikasi WA Business gitu ya untuk mereka pergunakan dalam mempromosikan usaha yang mereka jalankan. Sekali lagi kami ingin bersama-sama meningkatkan atau menaikkan kelas UMKM yang ada di komunitas Pantai Jerman itu sendiri, bagaimana bisa mereka tidak tertinggal ya di tengah era komunikasi digital saat ini gitu. Jadi mereka bisa bersama-sama maju gitu di tengah tekanan berbagai macam platform digital yang sudah banyak di Indonesia. Narasumber berikutnya, Sekretari Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Tiwi Chandra,
mengajak para peserta mengingat kembali bagaimana menata dan mendisplay produk fashion, kemudian bagaimana membuat foto produk fashion yang menarik dari aspek penataan produk seperti bagaimana mengkombinasikan warna dan produk apa yang perlu ditonjolkan. Tiwi Chandra mengatakan bahwa display tersebut selalu mengambil dari warna terang ke warna gelap. Selain itu juga Tiwi Chandra mengingatkan kepada para pelaku UMKM untuk tidak terlalu banyak menggunakan aksesoris pada patung manekin karena akan menutupi detail produk yang akan kita jual sehingga membingungkan para konsumen. Warna karena display itu harus selalu dari warna terang ke gelap. Bagaimana dengan display yang di sini? Boleh sih, tapi aksesorisnya juga jangan terlalu banyak, Ibu. Karena kenapa? Kalau aksesoris itu terlalu banyak, akhirnya orang tidak detail kepada produknya. Jadi orang bingung ini apa yang mau ditonjolkan, apa yang mau dijual. Itu dari sisi menata, mendisplay barang dagangan supaya itu tampil menarik ya. Kemarin kan sudah banyak yang kita lakukan. Nah, ini juga begitu, kalau kita lihat ini bagus. Lebih bagus lagi kalau mungkin ditutup ya. Ya, jadi lebih kelihatan dikancingkan. Kacamata oke. Terus topi boleh karena masih putih ya. Ini juga nggak masalah. Ini sudah cukup sih, warnanya nggak terlalu nabrak meskipun masih enak dilihat karena Narasumber berikutnya Nimade Ayu Srianti selaku pengusaha kuliner dari Jaya Sampurna berbagi tips foto produk yang menarik untuk kuliner. Dia memberikan pemahaman sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Ayu Srianti menekankan pentingnya garnish pada setiap makanan yang akan disajikan seperti timun atau tomat, intinya garnish yang bisa dimakan. Selain itu, plating juga harus menarik dan elegan, terutama harus menyesuaikan warna piring dan makanan sehingga makanan tersebut terlihat mewah dan menggugah selera pada pengunjung yang menikmati makanan tersebut. Ayu Srianti juga menekankan pentingnya soal rasa makanan. Menurutnya, ketika rasa makanan itu sudah cocok, maka konsumen pasti akan mencoba makanan tersebut berkali-kali. Jadi intinya selain plating harus terlihat elegan, rasa makanan juga harus enak. Adanya kalau misalkan untuk penyajian perlu adanya garnish ya. Jadi garnish itu boleh Ibu buat sesimpel mungkin. Syarat garnish itu adalah bisa dimakan langsung ya. Bisa Ibu pakai timun atau tomat ya. Jadi bisa. Jadi biasanya dimakan langsung ya. Jadi garnish itu terus penyajian itu harus biar menarik, menyesuaikan ya. Nanti untuk penyajian ini dengan ini kan masalah tempat penyajian juga penting ya. Jadi ini sebenarnya sih sebaiknya kalau kita menyajikan di lebih elegan itu dengan piring putih ya. Jadi putih, jadi kelihatan makanan itu mewah dia. Jadi dan itu warna itu juga akan menarik selera makan tamu ya. Jadi itu yang penting diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah juga yang paling penting adalah rasa ya. Kalau rasanya udah cocok, udah taste-nya cocok, pasti masakan itu akan dicari ya. Tapi kalau misalkan dia penampilannya bagus, kemudian tapi rasanya tidak enak, pasti orang akan coba sekali aja. Sekali dia tidak akan membeli lagi. Oh, kurang enak itu gitu ya. Jadi itu. Para pelaku UMKM Pantai Jerman peserta pelatihan digital marketing ini mengaku senang bisa mendapatkan ilmu praktis dan praktik langsung membuat foto produk yang menarik baik untuk produk fashion maupun makanan dan minuman yang bisa digunakan sebagai sarana pemasaran dan promosi di berbagai platform media sosial khususnya juga WA Bisnis. Mereka lantas berharap ke depan usahanya makin laris dan makin cuan. Pali 1 mengabarkan.